Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Bertemu kembali dengan saya, Husnul Khotimah, Kepala SMA Negeri Taruna Nala, Jawa Timur. Saat ini saya sudah bersama dengan tim Bahasa Indonesia di SMA Negeri Taruna Nala, Jawa Timur, juga ditemani oleh beberapa tamu, mahasiswa S3 Biologi, pendidikan biologi dari Universitas Negeri Malang, yaitu Ibu Ana. Ibu Ana ini dari Ponorogo yang baru lulus ya, S2 lanjut S3. Kemudian Ibu Eni ini dari SMA Negeri 4 Medan, dan Bapak In ini dari kampus Unipa Papua. Selamat datang. Beliau-beliau ini datang ke SMA Negeri Taruna Nala, Jawa Timur untuk melihat proses kegiatan lesson study berbasis sekolah, yang mana pada kesempatan ini sebenarnya saya memberikan arahan kepada tim Bahasa Indonesia bagaimana nanti melaksanakan kegiatan plan dan kegiatan open class-nya serta refleksi. Nah, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan yang namanya coaching. Jadi saya adalah coachnya, kemudian Bu Titin dan Bu Miftah ini adalah coachnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, seperti biasa di SMA Negeri Taruna Nala, Jawa Timur, saya melaksanakan kegiatan coachingnya itu dengan menggunakan metode yang saya beri nama OKSTAR. OKSTAR itu singkatan dari observasi, kemudian K-nya itu klasifikasi masalah, kemudian E-nya itu elaborasi, S itu solusi, T tantangan, dan A itu aksi, serta yang terakhir ada refleksi. Mengapa saya laksanakan coaching ini? Supaya nanti lebih terarah permasalahan-permasalahan yang muncul di kelas, sehingga ketika nanti menyusun plan, menyusun persiapan perangkat pembelajaran, itu mereka lebih fokus apa yang mau diselesaikan yang ada di kelas pembelajarannya nanti. Nah, tentu beliau berdua ini memiliki pengalaman ya, memiliki pengalaman bagaimana mengajar. Jadi nanti tidak masalah meskipun mata pelajaran Bapak Ibu adalah biologi, tapi ini adalah sebuah proses lesson study berbasis sekolah. Biasanya kami memang nanti observernya saat plannya itu juga bisa teman-teman dari mata pelajaran yang lain. Perlu saya sampaikan bahwa komite di SMA Negeri Taruna Nala, Jawa Timur itu mensupport untuk peningkatan SDM sehingga dibiayai kuliahnya oleh komite. Nah, tahun yang kemarin ini guru bahasa Indonesia, dan tahun ini kemungkinan adalah guru matematika dan guru sejarah yang mau mendaftar S2. Jadi maksimal 2 orang setiap tahun, karena kalau barengan siapa yang ngajar kan gitu. Okay. Baiklah Bu Titin, Bu Miftah ya. Sudah tahu ya, jadi saya menggunakan dengan OKSTAR tadi. Tahap yang pertama itu adalah observasi ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran, tentu saja dari observasi dulu ya, bagaimana karakteristik peserta didik seperti itu. Mungkin yang mau cerita dulu gimana nih hasil observasinya nih, Titin atau Bu Miftah? Bu Miftah, silakan. Observasi di kelas nggih Bu. Iya, observasi. Kalau misalkan di kelas 10 ini kalau menurut saya kan masa adaptasi. Jadi sebelumnya kan dari SMP, sekarang sudah SMA. Nah, kebetulan biasanya itu anak-anak itu kesulitannya di adaptasi awal, apalagi ketika basis. Mereka kan yang awalnya itu di rumah apa-apa dengan orang tua, ternyata sekarang itu semuanya sendiri. Nah, biasanya ketika pembelajaran bahasa Indonesia itu harus memang disesuaikan dengan apa yang mereka pelajari. Miftah, terima kasih ya. Jadi permasalahan itu dengan keberagaman siswa dan mereka baru adaptasi ya, itu hasil observasi dari pemerintah terhadap siswa kelas 10. Kalau Bu Titin gimana yang kelas 11? Ya, baik Bu Husnul, mengajar di sekolah taruna ya 2 tahun ini merupakan suatu pengalaman yang luar biasa bagi saya Bu Husnul. Yang pertama memang kalau tadi dikatakan oleh Bu Miftah, adaptasi di kelas 11 ini saya menemukan adanya karakteristik yang berbeda. Salah satunya adalah motivasi belajar. Nah, bahasa Indonesia ini kan salah satu mapel yang mungkin dianggap oleh banyak siswa itu adalah mapel yang mudah, sehingga lebih banyak
apa ya, gampang ke gitulah istilahnya kalau dalam bahasa Jawa. Nah, dari apa namanya motivasi tersebut saya merasa bahwa saya sebagai seorang calon taruna nanti atau yang memiliki harapan yang tinggi terhadap cita-citanya perlu pembelajaran yang lebih kontekstual sesuai dengan kebutuhan mereka. Terima kasih, itu dari hasil observasi ya. Nah, dari hasil observasi itu ada juga permasalahan-permasalahan yang muncul ya. Ya. Nah, dari permasalahan-permasalahan ini mungkin bisa diklasifikasi ya, supaya kita mudah dalam mencari solusinya nanti. Diklasifikasi apa sih sebenarnya yang kita bisa kelompokkan gitu ya, dari permasalahan-permasalahan itu yang mungkin harus segera kita atasi, seperti itu ya. Kalau saya melihat tadi dari apa yang saya observasi, kalau saya kelompokkan, yang pertama itu menurut saya motivasi belajar. Itu adalah masalah pertama yang menurut saya menjadi klasifikasi yang utama. Lalu yang kedua itu adalah keberagaman peserta didik. Karena Taruna Nala ini peserta didiknya tidak hanya dari Jawa Timur, tapi seluruh Nusantara, seluruh Indonesia. Sehingga itu juga menjadi satu permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan menurut saya itu klasifikasi kedua. Klasifikasinya gimana seperti itu ya. Nah, sekarang klasifikasi masalah, misalnya Bu Titin sudah seperti itu ya, mengklasifikasinya, kan juga Bu Miftah juga melakukan hal yang sama ya, klasifikasi dari minat dan sebagainya begitu ya. Bagaimana Ibu Miftah atau Bu Titin mengelaborasi semua itu? Sejauh ini bagaimana mengelaborasikan, pastinya motivasi itu perlu didukung keterampilan berbahasa oleh peserta didik. Motivasi itu perlu kita berikan kepada siswa, perlu kita tegaskan kepada siswa setiap kali kita mengajar di kelas Bu Husnul, karena terkadang kegiatan yang ada di sekolah ini yang memang tidak hanya di sekolah itu menjadi salah satu naik turunnya fluktuasinya motivasi siswa. Dan itu perlu kita dukung juga bagi keterampilan berbahasa para siswa, di mana mereka nanti akan membutuhkannya di kehidupan selanjutnya, di karir mereka. Seperti itu. Mungkin Bu Miftah bisa menambahkan? Ya, kalau menurut saya ini sih Bu, meskipun berbeda-beda seperti itu, pasti kan harapan anak-anak ketika sekolah di sini itu ingin menjadi sukses. Kalau menurut saya itu sih, ketika sudah ingin menjadi sukses kan caranya berbeda-beda. Nah, itu yang kadang itu salah satunya saya memberikan contoh bahwa ketika kalian sukses itu ada hal-hal yang bisa membuat kalian itu semakin menonjol. Nah, salah satunya benar yang kata disampaikan oleh Bu Titin. Keterampilan berbahasa itu kan cenderungnya kan menganggap bahwa oh cuma ngomong aja, padahal nggak semua siswa itu tidak memiliki kemampuan untuk berbicara di depan umum, penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Nah, hal-hal yang seperti itu yang lebih ditanamkan dari di kelas. Jadi mereka cenderungnya biasa, tapi sebenarnya itu dalam pembelajaran bahasa Indonesia hal itu menjadi sesuatu yang positif jika mereka itu bisa mempelajari dengan sungguh-sungguh. Kalau misalnya seperti itu sih. Oke. Nah, dari sini nih saya juga akhirnya menjadi merefleksi diri ya. Ternyata saya sekarang ini berhadapan dengan guru bahasa Indonesia. Ternyata kalau berbicara itu lebih teratur ya Pak ya, lebih mudah dicerna begitu ya, dibandingkan mungkin guru mata pelajaran. Saya baru menyadari saya ini berarti bukan orang yang bisa berbahasa Indonesia yang mungkin tepat ya. Jadi saya menikmati penyampaian beliau, bahasanya beliau itu ternyata enak ya. Seperti itu ya, itu memang beda akhirnya ya, baru ngerti saya nih bahwa memang keterampilan berbahasa itu beragam ya. Jadi saya ngomong enak gitu ya, menyampaikan sesuatu enak. Ternyata di situ tuh ada kaidah-kaidah ya yang harus ya yang kita terapkan. Oke. Silakan. Kalau solusi dari saya mungkin dari permasalahan dan juga klasifikasi masalah tadi ya Bu Husnul ya, pembelajaran yang saya lakukan di kelas haruslah kontekstual sesuai dengan kebutuhan siswa untuk jenjang karir mereka, tentunya juga untuk keberlangsungan hidup mereka ke depan gitu ya. Karena selama ini yang sudah berjalan terutama di pendidikan rendah SD SMP gitu ya Bu Husnul, itu lebih ke skala teori. Dan menurut saya skala teori ini nanti mungkin hanya sampai pada pengetahuan yang mungkin ketika dipraktikkan itu perlu praktik yang berulang atau berlanjut, sehingga dalam pembelajaran kontekstual itu saya akan lebih menekankan pada keterampilan berbahasa itu lebih dimaksimalkan bagi para siswa, khususnya bagi kebutuhan yang nantinya menunjang kehidupan mereka. Bu Miftah gimana?
Kembali lagi kalau tadi kan permasalahan di kelas 10 nih kan adaptasi ya Bu ya. Jadi bagaimana cara, apalagi kan mereka sering ngantuk gitu kalau kelas 10 ini karena adaptasi. Jadi kalau saya itu cenderungnya untuk pembelajaran yang inovatif. Artinya mereka ini kan sedang suka-sukanya lihat YouTube, lihat podcast atau yang lain. Nah, itu salah satu pembelajaran saya. Mereka itu menjadi apa namanya, siniar. Siniar itu adalah bahasa Indonesia dari podcast. Jadi anak-anak itu saya ajari bagaimana menuliskan, oh pembukaan itu seperti apa sih, lalu nanti intinya itu seperti apa, penutupnya bagaimana gitu. Jadi dari situ tuh benar-benar apalagi pada saat itu mereka basis, mereka tidak bisa mencontek sama sekali. Jadi itu pure adalah pemikiran siswa. Jadi siswa itu saya berikan contoh. Harapan saya dengan menilai kelebihan ini, anak-anak itu fokusnya pada kelebihan bukan kekurangan. Nah di situ ketika anak-anak sudah menulis, saya memang capek dikoreksi ya, capek dikoreksi satu persatu. Tapi hasilnya itu membahagiakan ketika saya tampilkan yang di Instagramnya literasi. Di situ banyak sekali itu milik anak-anak. Jadi saya merasa bahwa oh ternyata kalau misalkan prosesnya itu susah, pasti hasilnya itu maksimal. Seperti itu sih. Jadi lebih kepada inovatif kalau menurut saya. Kalau tadi Bu Miftah sering menyampaikan masa basis begitu ya. Jadi karena ini kelas 10 itu memang ada masa basis 3 bulan, di mana mereka itu tidak boleh pegang HP, tidak boleh pegang laptop, dan mereka tidak ada kontak dengan orang tua selama 3 bulan. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Miftah dan Bu Titin ya. Jadi solusi jadi sudah punya gambaran nih. Jadi nanti kira-kira nih kalau Bu Titin mengajar, berarti Bu Titin nanti solusinya lebih mengarah kepada kontekstual ya. Nana diajak untuk kontekstual, kok Bu Miftah nanti dibuatkan sebuah inovasi gitu. Nah, sekarang mungkin nih yang jadi PR menurut saya karena bagus gimana memadukan. Jadi pembelajarannya itu inovatif tetapi juga konseptual. Ya kan menurut saya begitu tuh. Betul ya, bagus ya. Jadi dari solusi itu seperti itu. Nah, Bu Titin sudah punya solusi gitu ya bahwa nanti dengan kontekstual. Bu Miftah punya gambaran bahwa dengan inovasi gitu kan. Sekali lagi ini kegiatan kucing ini hanya mengarahkan, mempermudah bagaimana nanti Bu Titin dan tim Bahasa Indonesia itu membuat perencanaan pembelajaran itu kan secara kolaboratif mereka di dalam MG MPS-nya. Sebelum saya akhiri mungkin ada ini mahasiswa S3 mungkin ada yang mau berkomentar terkaitan kucing pada pagi ini untuk materi. Terima kasih buat Ibu Husnul sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar di sekolah ini. Terus terang dari kami ketemu di awal kemarin sampai hari ini saya merasa kayak wow gitu. Walaupun sebenarnya saya juga dosen agak berbeda ya cara ininya, dan terus terang saya banyak belajar. Nah, kebetulan hari ini dapat ilmunya Bu. Gitu, karena salah satu indikator keterampilan komunikasi siswa itu kebetulan saya akan meneliti di siswa juga. Nah, itu kan terkait mereka mengkomunikasikan bagaimana mereka berbicara, menyampaikan ide pokok, dan itu kan ternyata berkaitan dengan hari ini yang saya pelajari gitu. Lagi apakah memang keterampilan bahasa ini mau walaupun kami orang biologi tetap ternyata keterampilan bahasa itu penting gitu. Tidak hanya sekedar apa saja yang disampaikan, ini kan biasanya kan kita kan begitu kan Bu ya. Hal yang dimaksudkan sudah sesuai dengan konsepnya gitu kan, dengan prinsip dan segala prosedurnya berarti sudah benar gitu. Ketika mau menyusun sebuah perangkat kayaknya mau dicoba ini orkestra kayak luar biasa gitu. Karena memang harus diobservasi dulu ya ya memang kami juga harus observasi gitu. Ternyata harus dipertimbangkan tantangannya juga itu. Karena kadang-kadang kita menyusun udah hasil observasinya kan ini tantangannya nggak diperhatikan gitu, langsung nih aksinya berdasarkan teori. Ternyata tantangan itu penting, dan sebelum diterapkan ya direfleksi dulu apakah yang sudah disampaikan itu dengan tantangannya ini, aksinya yang tadi saya sebutkan misalnya inovatif ya dan kontekstual. Nah, direfleksikan apakah ini memang nanti akan memberikan peluang. Mungkin dari Bu Eni atau Bu Ana mau menambahkan? Mungkin kalau dari saya itu hampir mirip seperti Kak Insar ya Bu. Jadi untuk penelitian saya itu ada argumentasi untuk siswa. Nah nanti itu kan rencananya ada argumentasi lisan sama
tulisan. Nah, saya juga baru tahu bahwasanya ternyata cara menulis dan lain sebagainya itu ada aturannya. Jadi mungkin nanti buat yang instrumen penelitian saya akan cari gimana indikatornya dan mungkin saya akan konsultasi juga sama Bu Titin. Sama selain itu ini saya itu selalu termotivasi sejak ngobrol sama ibu kemarin, cara menyampaikannya ibu memotivasi kita sama ini tadi waktu Oke Star ini ke ibu-ibu mapel, ibu kayak oke sip, oke bisa kayak kayak gitu Bu. Jadi itu yang saya teladani dari ibu. Terima kasih Bu. Saya ini kalau sama Ibu itu di kelas itu kan Prof. Vera sering Bu Husnul gitu kan. Ternyata berkesempatan datang waktu kemarin open class pertama itu waktu LS, terus kemarin saya lihat wah ternyata Ibu luar biasa dan banyak sekali dari coaching hari ini tuh. Tadi saya lihat yang pertama bahwa Ibu itu bisa mengarahkan Bu Titin dan Bu Miftah itu karena Ibu memang paham betul gitu, paham betul bagaimana pembelajaran seharusnya itu terjadi. Dan ini kalau untuk kepala sekolah yang saya sering jumpai di lapangan, sepertinya sedikit sekali memang yang seperti Ibu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Ibu nggak ngejudge tadi. Jadi di orkestranya itu Ibu memang, ya Bu Titin gimana, Bu Miftah gimana, Ibu nggak, ya memang benar-benar coaching gitu, nggak ngasih ini harusnya gini gitu, nggak, memang Ibu menggali Bu Titin dan Bu Miftahnya. Wah, alhamdulillah. Terima kasih sekali ya. Kita hari ini nih nampaknya nih kayaknya nih baru di sini juga kegiatan C yang didatangi oleh pengamat gitu ya. Belajar, Bu. Belajar ya, kita belajar. Biasanya kan cuma ikut sama aja ya. Jadi kita sebenarnya juga bersyukur ya hari ini kita juga bisa belajar dari beliau-beliau juga gitu kan istilahnya. Sehingga ya memang dari sini kita bisa belajar juga bahwa kita bisa antar mapel sudah langsung praktek LSBS kan istilahnya seperti itu. Walaupun juga akhirnya ini kan kita kedatangan tamu dari berbagai sekolah ya, dari kampus lagi kan, ini membuat kita semakin kaya kita ya Bu Titin ya. Oke, perlu saya sampaikan juga bahwa nanti kegiatan open class-nya itu tidak hanya terbatas oleh di lingkup SMA Tarunanala saja, tapi kita open class juga kepada teman-teman yang sama-sama program sekolah penggerak angkatan 3 yang di Kota Malang. Kemudian kita juga menghadirkan para orang tua yang ukurannya di kelas itu sehingga orang tua juga tahu melihat bagaimana proses pembelajaran di Tarunanala seperti itu. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah menyaksikan proses ujian di SMA Negeri Tarunanala Jawa Timur dan seperti yang saya sampaikan tadi, alhamdulillah pada kesempatan ini hadir juga pembelajar yang lain dari kampus Universitas Negeri Malang, khususnya dari teman-teman mahasiswa S3 Pendidikan Biologi. Sebuah rezeki bagi kami di SMA Negeri Tarunanala Jawa Timur bisa saling belajar dan bisa saling berbagi. Baiklah, kita saksikan yang berikutnya nanti ketika melaksanakan kegiatan plan yang disediakan besok, dan kemudian kegiatan aksinya yaitu open class-nya itu hari Rabu dan juga kegiatan refleksinya. Jadi Oke Star itu ada aksinya itu yang membuat plan dan open class. Refleksinya itu saat berakhir open class-nya. Selamat menyaksikan dari kelanjutan dari kegiatan lesson study di SMA Negeri Tarunanala Jawa Timur. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.